Oke, mari kita mulai dengan memahami dua pendekatan utama dalam analisis struktur. Yang pertama adalah static structural analysis, dan yang kedua adalah dynamic structural analysis. Perbedaannya, ini bukan sekedar mengenai rumus saja, tetapi juga soal cara kita memahami bagaimana struktur itu merespon beban di dunia nyata. Yang pertama itu adalah static structural analysis. Pada analisis ini, beban dianggap konstan atau berubah sangat lambat seiring waktu. Karena perubahan waktunya itu bisa diabaikan, maka gaya-gaya akibat percepatan seperti gaya inersia itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Tujuan utamanya itu sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa apakah struktur juga cukup kuat untuk menahan beban yang bekerja secara steady state. Untuk banyak kasus, terutama yang beban kerjanya stabil, pendekatan ini sudah sangat memadai sebagai dasar penilaian keamanan. Tetapi sayangnya di dunia nyata, kondisi ideal seperti itu jarang sekali kita temui. Beban seringkali berubah terhadap waktu berulang dan mungkin datang secara mendadak gitu ya. Nah, misalnya getaran akibat mesin, tumbuhan kendaraan, hembusan angin kencang, atau bahkan gempa bumi. Nah, semua fenomena ini akan membawa efek dinamis yang tidak bisa ditangkap oleh analisis statik. Di sinilah peran dinamik struktural analisis ini menjadi sangat penting. Dalam analisis dinamik, kita memandang struktur itu bukan hanya sebagai benda kaku yang diam, tetapi sebagai sistem dinamik yang mempunyai massa, bisa bergetar, bisa menyerap dan menyalurkan energi. Bahkan mungkin bisa kehilangan energi melalui peredaman atau damping. Nah, semuanya ini dimasukkan ke dalam model matematika melalui persamaan gerak. Salah satu dasar dari analisis ini adalah free vibration atau getaran bebas. Nah, bayangkan struktur diberi beban atau sedikit gangguan awal, lalu dilepas tanpa adanya gaya luar yang bekerja. Dalam kondisi ini, struktur akan berosilasi dengan frekuensi alaminya. Dia akan mengikuti bentuk getar khasnya masing-masing. Nah, informasi tentang frekuensi alami dan mode shape ini sangat-sangat krusial karena kalau nanti ada beban dari luar, entah dari mesin, angin, atau getaran yang lainnya, yang frekuensinya kebetulan mendekati frekuensi alami, itu akan menyebabkan terjadinya resonansi. Dan kalau resonansi itu terjadi, besar respons struktur itu bisa naik drastis dan bahkan sampai melampaui batas kekuatannya. Nah, di sini ada contoh klasiknya, yaitu runtuhnya jembatan Tacoma Narrows Bridge di Amerika Serikat. Jembatan megah ini ambruk pada tanggal 7 November 1940 hanya 4 bulan setelah dibuka. Padahal kecepatan anginnya itu cuma sekitar 42 mil per jam. Nah, dan kecepatan ini masih dalam batas aman kalau dilihat dari sisi statik. Tetapi jembatan ini tidak runtuh karena lemah secara struktural, melainkan karena efek dinamik yang tidak diperkirakan. Getaran lentur dan torsi ini akan saling memperkuat sehingga menciptakan gelombang deformasi yang semakin besar hingga akhirnya jembatan tidak lagi mampu untuk bertahan. Ini bukan lagi soal beban diam, tetapi soal interaksi antara angin dan karakteristik getaran struktur. Dan disinilah analisis dinamik menunjukkan peran pentingnya. Kalau kita bedah lebih lanjut, ada beberapa jenis pembebanan yang biasanya dianalisis secara dinamis. Yang pertama itu adalah getaran bebas atau free vibration. Ini tanpa beban atau gaya dari luar. Ini hanya akibat gangguan awal saja. Nah, di sini kita mencari tahu sidik jari dinamis dari struktur, yaitu frekuensi alami dan bentuk modus getarnya. Maaf. Dan yang kedua adalah force vibration. Ini terjadi ketika struktur menerima gaya yang berulang secara periodik, misalnya pada rotating machinery atau getaran yang ada di alat-alat berat. Nah, kita ingin tahu seberapa besar perpindahan tegangan, percepatan, apakah ada frekuensi tertentu yang membuat respon tersebut membesar, atau apakah semuanya itu masih dalam batas aman. Yang ketiga adalah beban kejut dan gempa bumi. Ini adalah jenis beban yang sangat cepat berubah dalam waktu yang singkat dan seringkali membawa energi yang sangat besar. Ini nggak bisa lagi kita pakai pendekatan yang statik.
Dan ini dibutuhkan teknik khusus seperti respons spektrum atau time history analysis untuk bisa menilai apakah struktur tersebut cukup daktil dan cukup menyerap energi kejut tersebut. Selanjutnya adalah getaran acak. Ini misalnya turbulensi di pesawat terbang, getaran selama peluncuran roket, atau guncangan saat transportasi. Gaya-gaya ini tidak memiliki puncak pola yang tetap, sehingga pendekatannya statik atau spektral seperti power spectral density atau PSD itu seringkali digunakan untuk memprediksi sebaran respons dan menilai keandalan jangka panjangnya. Dan yang kelima adalah beban yang berubah terhadap waktu secara umum. Nah, tanpa pola periodik maupun acak. Contohnya adalah tabrakan kendaraan dan pukulan palu atau beban impulsif yang lainnya. Yang singkat, walaupun durasinya pendek, perubahan gaya yang sangat cepat itu bisa memicu puncak tekanan atau tegangan yang signifikan. Nah, analisis ini semuanya ini dibutuhkan untuk menangkap momen-momen krusial tersebut. Setiap jenis beban ini memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Dari model matematis redam, massa, kekakuan, hingga skema numerik untuk menyelesaikan persamaan karakteristiknya. Tetapi benang merahnya itu tetap sama, yaitu struktur bukan sekedar benda diam, melainkan dia memiliki sistem hidup yang memiliki respon gaya dengan cara yang sangat-sangat kompleks. Memahami respon ini baik dari sisi frekuensi, mode bentuk, maupun amplitudo dan osilasi itu adalah kunci untuk memastikan bahwa struktur tersebut, struktur-struktur yang kita rancang itu tidak hanya kuat secara statik, tetapi juga tangguh untuk menghadapi realita beban dinamis di lapangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya ini ya. Ada jenis-jenis pembebanan analisis dinamis. Idenya ini sederhana. Setiap kali kita bertanya soal struktur yang bergetar, ada jenis analisis yang paling cocok untuk dijawab. Jadi bukan cuma satu analisis untuk semua kasus, melainkan pemilihan yang disesuaikan. Dan itu semua tergantung pada jenis atau bentuk beban informasi apa yang akan kita gali. Oke, kita mulai dari modal analisis. Analisis ini digunakan untuk mencari tahu karakteristik getaran alami dari suatu struktur. Berapa frekuensinya, natural frekuensi, dan bentuk mode shapes-nya. Ibaratnya, kalau sebuah struktur diberi beban kecil, itu dia akan memulai bernyanyi pada frekuensi tertentu dengan pola deformasi yang khas. Nah, itu yang dicari dalam mode analisis. Coba bayangkan sistem knalpot mobil di belakang ini. Kalau sistem frekuensi alami knalpot tersebut kebetulan sama dengan frekuensi getaran dari mesin, maka knalpot itu akan bisa ikut bergetar dengan sangat kuat. Dan lama-lama dia akan menjadi retak. Bisa jadi dia akhirnya patah. Dengan melakukan modal analisis sejak awal, kita itu bisa mengetahui natural frekuensi dan bentuk mode getarnya. Dan dari sana desain bisa disesuaikan misalnya dengan mengatur ulang kekakuan kedudukannya, menambah massa dampernya, atau mengubah geometri agar frekuensinya itu menjauh dari frekuensi mesin tersebut. Contoh yang lainnya yang cukup krusial adalah pada sudut turbin. Pada turbin yang berputar, sudutnya itu mengalami gaya sentrifugal yang besar, yang otomatis akan mempengaruhi karakteristik dinamisnya. Frekuensi alami itu bisa bergeser dan bentuk mode getarnya pun itu bisa berubah dibandingkan pada saat dia bergetar. Nah, di sini modal analisis itu menjadi sangat berguna untuk mengevaluasi beban tersebut. Sehingga desain sudu itu bisa dipastikan aman dan tidak bekerja di frekuensi yang membahayakan selama operasi berlangsung. Setelah kita memahami karakteristik getaran alaminya, pertanyaan selanjutnya itu biasanya adalah bagaimana respons struktur kalau diberi beban yang berulang secara periodik.
Untuk menjawab ini, kita akan menggunakan harmonic analysis. Harmonic analysis ini digunakan untuk mempelajari respons struktur terhadap beban sinusoidal, baik pada frekuensi tunggal maupun dalam rentang tertentu. Misalnya pada mesin berputar, rotor yang menghasilkan gaya dinamis yang berulang setiap berputar, ini akan diteruskan ke bearing serta struktur penopangnya. Nah, gaya seperti ini akan menimbulkan defleksi dan tekanan yang sangat tergantung pada kecepatan putar mesin. Nah, melalui harmonic analysis ini kita bisa tahu pada frekuensi berapa respons struktur tersebut akan membesar, bagaimana pola perpindahannya, dan apakah tegangannya itu masih dalam batas aman atau tidak. Hasil analisis ini kita bisa pakai misalnya untuk menentukan batas kecepatan operasi atau menilai kebutuhan tambahan terhadap peredamnya. Untuk struktur yang lebih tinggi seperti gedung pencakar langit atau tower cooling ini, nah tantangannya ini beda lagi. Struktur ini harus mampu menahan beban gempa yang datangnya bukan secara periodik tetapi sebagai impuls-impuls singkat. Nah, dengan spektrum frekuensi tertentu. Untuk kondisi seperti ini, biasanya digunakan respons spektrum analisis ini. Respons spektrum analisis, inputnya ini bukan berupa riwayat waktu, percepatan, gempa secara langsung, tetapi melalui spektrum respon. Spektrum ini merepresentasikan respon maksimum dari suatu sistem jika dikenai gempa atau beban tertentu. Dengan data spektrum ini, kita bisa memperkirakan simpangan maksimum gaya dalam elemen atau respon kritis lainnya. Pendekatan ini sangat efisien, terutama untuk studi awal atau saat perhitungan mengikuti standar desain gempa. Karena di sini fokus utamanya adalah berapa respon maksimum yang mungkin terjadi. Jenis analisis berikutnya adalah random vibration analysis. Nah, analisis ini cocok ketika beban yang bekerja itu bersifat acak, tidak punya pola periodik yang rapi. Contohnya adalah lingkungan getar yang dialami oleh pesawat atau roket selama penerbangan. Struktur itu mengalami kombinasi getaran dari berbagai sumber, seperti mesin, turbulensi, dan interaksi dengan aliran udara di sekitarnya. Komponen-komponen seperti satelit, peralatan elektronik, dan sistem kendali di dalam ini, itu akan harus tetap bekerja andal, walaupun terus-menerus digoncang oleh getaran yang tidak tentu arah seperti ini. Di sini, inputnya biasanya berupa power spectral density atau PSD. Entah itu PSD percepatan, gaya, atau tekanan. Dari data PSD ini, kita bisa menghitung sebaran probabilistik dari respons struktur. Misalnya, berupa peluang terjadinya tegangan yang melebihi nilai ambang batas tertentu. Pendekatan ini lebih cocok untuk mengevaluasi keandalan jangka panjang, bukan hanya satu skenario beban. Dan jenis yang terakhir ini adalah transient analysis. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana respons struktur itu berubah terhadap waktu akibat tekanan yang juga berubah terhadap waktu. Nah, ini tidak harus sinusoidal, tidak juga harus acak. Yang penting kita ingin tahu bagaimana responnya itu dari detik ke detik. Misalnya pada bumper mobil, di kecepatan yang rendah, bumper ini seharusnya bisa menyerap energi benturan dan kembali hampir ke bentuk semula. Tapi di kecepatan yang lebih tinggi, deformasi plastis ini mungkin justru dibutuhkan. Dibutuhkan untuk agar untuk meredam getaran dan tumbukan, sehingga tumbukan itu tidak sampai ke kabin penumpang. Maka lewat transient analysis ini, kita bisa memodelkan riwayat gaya atau percepatan selama tabrakan, dan melihat bagaimana perpindahan tegangan sampai ke kerusakan perkembangan dari milidetik ke milidetik. Contoh yang lain adalah rangka raket tenis ini. Dalam kontak yang sangat singkat dengan bola, raket itu juga harus cukup fleksibel untuk menyimpan dan melepaskan energi, tapi juga harus cukup kaku untuk mengarahkan bola. Nah, transient analysis ini sangat cocok untuk menangkap dinamika seperti ini.
yang serba cepat dan kompleks. Kalau kita rangkum kelima jenis analisis ini, sebenarnya polanya cukup jelas ya, yaitu untuk modal analisis, ini tidak butuh input gaya apapun. Ia hanya mencari frekuensi alami dan bentuk mode getarnya sebagai dasar dinamik dari struktur. Lalu harmonic analisis ini menggunakan gaya sinusoidal sebagai inputannya. Dan hasilnya adalah respons sinusoidal terhadap setiap frekuensi yang diuji. Lalu respons spektrum ini menggunakan spektrum gempa untuk memprediksi respon maksimumnya, bukan detail waktunya. Lalu random vibration analysis ini menggunakan PSD sebagai input dan menghasilkan distribusi probabilistik dari respon. Ini cocok untuk studi keandalan. Dan yang terakhir ini adalah transient analysis. Ini bekerja secara langsung dengan riwayat waktu beban, sehingga menghasilkan riwayat waktu respon. Nah, seringkali satu-satunya pilihan jika ada efek non-linear seperti plastisitas atau kontak kompleks, maka transient analysis ini perlu dilakukan. Dalam prakteknya, para insinyur itu lebih sering menyebut istilah-istilah seperti shock vibration atau free vibration saat membahas dinamik. Dari kata kunci seperti itu saja, sebetulnya jenis analisis yang cocok itu bisa ditebak. Kalau yang dibahas itu adalah shock, misalnya drop test atau tail impact atau shock spectrum, itu biasanya yang digunakan adalah transient analysis atau response spectrum. Nah, kalau konteksnya adalah shock acak dengan satuan Gs atau RMSGs kayak gini, maka yang digunakan itu adalah random vibration analysis. Kalau kata kuncinya adalah vibration, dengan embel-embel sine atau sweep atau resonance atau frekuensi sweep, berarti yang dimaksud itu adalah harmonic analysis. Dan kalau topiknya adalah free vibrations dengan istilah seperti natural frequency, fundamental frequency atau mode shape atau mode resonance, maka modal analisis yang digunakan. Maka dengan pola pikir seperti itu kita akhirnya bisa memilih jenis analisis dinamis secara lebih sistematis dan tepat sasaran, mulai dari pertanyaannya terlebih dahulu, beban seperti apa, lalu informasi apa yang ingin diperoleh, baru setelah itu dipilih jenis analisis yang paling pas. Karena struktur yang sama bisa saja dianalisis dengan pendekatan yang berbeda. Dan itu semua tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, pada bagian ini kita mulai membahas secara lebih formal mengenai persamaan umum karakteristik gerak dalam dinamika struktur. Dan saya akan juga memperkenalkan beberapa konsep fundamental yang menjadi landasan teori bagi seluruh pendekatan analisis dinamik yang telah dibahas sebelumnya. Untuk kasus analisis transient nonlinear, bentuk umum dari persamaan gerak struktural itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut ini. MU double dot plus CU dot plus KU ini sama dengan FT. Persamaan ini menyatakan bahwa setiap titik waktu, jumlah gaya inersia, gaya redaman, dan gaya elastis yang bekerja dalam sistem itu harus setara dengan gaya luar yang diberikan. Inilah bentuk yang paling umum dari equation of motions dalam konteks dinamik struktur. Nah, di sini M ini adalah matriks massa yang merepresentasikan distribusi massa struktur ke dalam sistem dengan derajat kebebasan diskrit. Dan C ini adalah matriks damping atau redaman. Ini mewakili berbagai mekanisme disipasi energi, baik yang berasal dari sifat material, sambungan struktur, maupun interaksi dengan lingkungan sekitarnya seperti fluida. Sedangkan K ini adalah matriks kekakuan yang tergantung pada perpindahan U. Ini menandakan bahwa dalam sistem nonlinear, kekakuan itu berubah seiring deformasi. Ini misalnya akibat defleksi yang besar atau beban status kontak. Adapun U ini, baik U aksen, U double dot ini, masing-masing merepresentasikan vektor perpindahan, kecepatan dan percepatan nodal dari sistem. Dan FT ini adalah gaya luar yang berubah terhadap waktu. Bisa berupa beban kejut,
gaya gempa, tekanan fluida, atau eksitasi dari tempat yang lainnya. Secara fisik, komponen mu double dot ini merepresentasikan gaya inersia yang selalu berlawanan arah dengan percepatan. Sedangkan cu ini adalah gaya redam yang berbanding lurus dengan kecepatan dan bertugas untuk meredam osilasi. Dan ku ini adalah gaya elastis yang berusaha untuk mengembalikan sistem ke posisi yang setimbang. Jika sistem bersifat non-linear, linear, maka K ini tidak bergantung pada U. Artinya ini berlaku hukum Hooke, deformasi relatif kecil, dan prinsip superposisi masih bisa diterapkan. Namun, pada banyak aplikasi rekayasa, kita justru menghadapi perilaku non-linear. Ini bisa terjadi pada saat struktur mengalami defleksi yang besar yang menyebabkan perubahan konfigurasi geometri. Dan ini disebut sebagai geometri non-linearity. Lalu juga mungkin bisa terdapat kontak non-linear, misalnya antar komponen yang saling lepas dan saling menekan kembali. Sehingga kekangan itu bisa berubah terhadap waktu, sepanjang waktu. Atau ketika materialnya bersifat non-linear seperti plastis, atau mengalami kerusakan yang bertahap atau merambat oleh karena viskoelastis. Nah, semua fenomena ini dimodelkan melalui ketergantungan U dalam matris KU ini. Dan kadang juga ini akan mempengaruhi gaya luar, serta meredaman secara non-linear. Dalam praktiknya, pendekatan komputasi seperti yang tersedia pada ANSYS ini, dia akan menyelesaikan semua persoalan ini dengan kerangka full transient analysis. Karena hanya metode ini yang menyelesaikan persamaan gerak penuh terhadap waktu dan mempertimbangkan semua aspek non-linear secara eksplisit di situ. Sebaliknya, metode seperti modal, harmonik, respons spektrum, dan yang lainnya itu hanya bisa dibatasi pada kerangka linear saja agar lebih efisiensi secara komputasi. Dan itu juga akan membantu formulasi analitik. Oke, setelah memahami struktur umum persamaan gerak ini, mari kita sekarang bahas beberapa konsep dasar dan terminologi kunci yang sangat penting dalam dinamika struktur dan seringkali muncul dalam berbagai jenis analisis. Yang pertama itu adalah V-vibration atau getaran bebas. Ini adalah kondisi di mana struktur itu berosilasi akibat gangguan awal, bukan karena adanya gaya luar yang bekerja terus-menerus, bukan. Seperti itu, seperti keputala yang diketuk atau balok yang ditarik lalu dilepas, atau suspensi mobil yang berosilasi setelah melewati polisi tidur. Dalam kasus ini, sistem itu bergetar dengan energi awal yang dimilikinya, dan secara alami dia akan mereda bergantung pada besarnya redaman. Konsep berikutnya adalah natural frekuensi atau frekuensi alami. Pada getaran bebas, struktur itu akan berosilasi pada satu atau lebih frekuensi tertentu yang sepenuhnya itu ditentukan oleh distribusi massa dan kekakuannya. Dan ini adalah sifat intrinsik sistem. Perubahan kecil saja pada massa lokal itu bisa menggeser frekuensi alami dan mengubah karakteristik respon dinamisnya itu secara signifikan. Berbeda dari itu, force vibration itu terjadi ketika sistem diberi gaya luar secara terus-menerus. Dan ini bisa terjadi secara periodik, acak dan impulsif. Nah, misalnya knalpot yang terus digetarkan oleh getaran mesin, atau sudut turbin yang berosilasi akibat aliran fluida. Dalam konteks ini, karakteristik eksitasi itu terutama di sini adalah bentuk spektral frekuensi itu menjadi bentuk faktor utama dalam menentukan bagaimana sistem akan merespon. Dari force vibration ini muncul fenomena yang penting yaitu resonansi. Resonansi itu terjadi ketika frekuensi gaya luar itu mendekati atau sama dengan salah satu frekuensi alami sistem. Nah, dalam kondisi ini, energi yang disalurkan ke sistem itu akan terakumulasi dari siklus ke siklus, sehingga dia akan jauh lebih cepat daripada yang bisa diredam. Akibatnya adalah amplitudo getaran itu akan melonjak secara drastis. Tanpa pengendaliannya baik, maka resonansi itu akan bisa menyebabkan kelelahan material dan juga akan menyebabkan tegangan ekstrim
yang menyebabkan kegagalan struktur total. Konsep fundamental yang terakhir yang perlu dibahas ini adalah damping atau peredaman. Nah, damping ini mencerminkan semua mekanisme disipasi energi, yaitu gerakan antar komponen, histeresis material, viskositas fluida, gesekan di sambungan, dan sebagainya. Dampak utamanya adalah mengurangi amplitudo getaran dari waktu ke waktu. Nah, pada sistem teknik nyata, damping ini biasanya kecil sehingga pengaruhnya terhadap nilai frekuensi alami itu akan relatif minor. Namun, dalam konteks resonansi, bahkan sedikit perubahan redaman itu saja, sedikit aja itu akan bisa membuat perubahan yang sangat besar dalam dalam hasil amplifikasi dinamik. Dan juga itu akan mempengaruhi kenyamanan operasional. Jadi, dengan fondasi pemahaman yang kokoh dalam memahami persawan gerak, sifat non-linear, sistem, serta konsep-konsep seperti vibration, natural frequency, force vibration, resonansi, dan damping ini, kita bisa menganalisis perilaku getaran struktur secara lebih menyeluruh dan akurat.